Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian Tuhan Yesus sudah naik ke takhta Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ketika Engkau dipuji, disenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Menjadi Raja atas kami Tuhan. Memerintah, mengambil kendali, memegang kendali hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih dan bahkan saat ini kami percaya Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan Engkau Tuhan Yesus akan mencurahkan Tuhan Yesus berkat ilahi, mencurahkan Tuhan Yesus pewahyuan ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan, berkat untuk rohani kami Tuhan, untuk roh kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami yang menjangkau kami, melawat kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, membangkitkan kami, menjamah, menyembuhkan kami di dalam nama Yesus, memberikan pengharapan kepada kami, menegur kami, mendidik kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami Tuhan, supaya hati kami memiliki hati Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap benih firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, di dalam loh hati kami, dalam roh kami Tuhan Yesus, menjadi daging Tuhan Yesus, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami boleh lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami maksimal seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih sekali lagi untuk pagi ini, kami terima semua kebenaran-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu pagi hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan, orang-orang hebat di dalam Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini saudara kita akan meneruskan Pak Paulus dua kali bicara ya tentang kuasanya memulihkan dan tentang pemulihan gambar diri. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau bicara tentang mind of Christ ya, atau pikiran Kristus. Ya, pikiran Kristus. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 tema kita kuasanya menyelamatkan. Bapak Ibu, salah satunya menyelamatkan kita dari pikiran daging sehingga kita dapat memiliki pikiran Kristus. Kita baca ayatnya 1 Korintus 2 ayat 16. Saya sharing dulu, share screen dulu sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, oke. Ya, Puji Tuhan, nanti saya minta bantuan Sensen ya kalau ada trouble. Oke, saya percaya nggak akan ada trouble. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu 1 Korintus 2 ayat 16 ya. Firman Tuhan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita baca, Bapak Ibu baca dari rumah, saya baca dari rumah saya juga. Oke, 1 Korintus 2 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, sekali lagi boleh ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, 3 bagian dalam diri manusia ya. Kita semua pasti udah tahu ya, Saudara. Kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh ya. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Amin. Ya, saya Indri, manusia saya yang sesungguhnya adalah manusia roh saya yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh yang seperti Bapak Ibu lihat saat ini. Ya, 3 bagian ini dikenal dengan istilah trikotomi. Ya, Bapak Ibu. Ada juga sebagian gereja Tuhan yang mempercayai bahwa kita terdiri dari 2 bagian saja, yaitu fisik dan mental. Ya, jadi jiwa dan roh itu jadi satu gitu ya. Itu ditulis dengan istilah dikotomi ya Bapak Ibu ya. Saya baca sih gitu, saya googling gitu ya, dikotomi ini beberapa orang yang memegang
prinsip bahwa kita terdiri dari dua bagian saja, itu mungkin dari gereja-gereja mungkin yang Presbyterian, atau saya kurang mengerti gitu, tetapi ada gitu, ada beberapa gereja yang percaya bahwa kita terdiri dari dua bagian saja. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu ya, firman Tuhan dengan jelas 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus. Amin. Ya, jadi dikatakan di situ ada 3 bagian, saudara ya, yang Rasul Paulus tulis di situ. Semoga roh, jiwa, dan tubuh, ya, 3 bagian. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ya, Bapak Ibu bisa baca 1 Korintus 6. Coba saya baca buat saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, ini memang saya nggak tulis tadi malam ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga boleh baca di rumah ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Bunyinya seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jadi tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus ya. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Satu lagi 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata seperti ini Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah baitnya Allah. Kita adalah tempat kediamannya Allah, ya Bapak Ibu. Di dalam roh, di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 3 bagian gitu, tapi saya tidak usah menerangkan satu persatu, tetapi karena kita bicara tentang pikiran gitu ya. Nah, pikiran itu ada di mana gitu ya? Di 3 bagian dari kita gitu ya. Dari manusia kita. Ya, jiwa ya, jiwa manusia. Jiwa manusia meliputi pikiran, emosi, perasaan gitu ya, atau kehendak, keinginan, kemauan ya. Itu adalah pikiran gitu. Di sana berisi jiwa kita meliputi pikiran, emosi atau pikiran atau perasaan, kehendak, kemauan, dan keinginan. Dengan pikiran manusia dapat berpikir. Dengan perasaan manusia dapat mengasihi, membenci, atau apapun itu, emosi-emosi lainnya, marah, dan lain sebagainya. Dan dengan kehendaknya, manusia dapat memilih dan memutuskan. Ya. Roh adalah tempat kita menyadari keberadaan Tuhan. Nah, di situ ada sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya bahas sedikit. Roh adalah tempat kita menyadari keberadaan Tuhan. Kita bersekutu dan berinteraksi dengan Tuhan itu melalui roh kita. Makanya kan di Kisah Para Rasul, di mana ya? Sebentar. Yohanes 4 ya mengatakan bahwa kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi roh itu tempat kita menyadari keberadaan Allah. Kemudian jiwa, keberadaan diri kita yang tak terlihat ya. Kesadaran akan keberadaan diri kita yang tak terlihat. Yang tadi ya, pikiran, perasaan, emosi, perasaan, kehendak, kemauan, keinginan. Tubuh terlihat secara fisik memiliki beberapa indera ya. Iya, indera apa aja semuanya kita pasti tahu ya. Melakukan apa yang diminta oleh jiwa dan roh. Ya, nah kalau di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikiran itu adalah hasil berpikir, ya kan? Pikiran, pikir dan ditambahkan dengan akhiran an. Jadi hasil dari berpikir atau akal, ingatan, angan-angan, gagasan, niat dan maksud. Nah, Pak Paulus sudah menyampaikan waktu khotbah tentang pemulihan gambar diri, Amsal 23 ayat 7a. Saya ambil dari King James Version karena memang agak berbeda gitu ya.
For as he think in his heart, so is he. Ya, jadi di Indonesia kan seperti apa yang ia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Ya Bapak Ibu, seperti apa yang ia pikirkan, demikianlah ia. Bapak Ibu, pikiran memegang kunci yang besar dalam hidup manusia. Sekali lagi, pikiran memegang kunci yang besar dalam hidup manusia. Ya Bapak Ibu, pernah dengar tentang New Age Movement? Ya, kalau saya dulu kenalnya New Age Movement itu karena lihat yang Oprah Winfrey gitu ya. Ternyata dia juga salah satu penganut kepercayaan dari New Age Movement. New Age Movement ini tuh mengatakan bahwa kamu mau sukses, kamu mau gagal, ya, kamu mau apapun dalam hidup kamu tergantung dari pikiranmu, gitu loh. Tergantung dari pikiranmu. Tetapi New Age Movement ini sudah jauh dari firman Tuhan, karena akhirnya mereka mengatakan bahwa ya Tuhanmu itulah pikiranmu, gitu ya. Tuhanmu itulah pikiranmu. Ini sudah sangat menyimpang gitu. Tetapi kita lihat ya betapa powerful pikiran itu. Ya, Amsal 23 tadi ayat 7a. Seperti apa yang kita pikirkan dalam hati kita ya tentang kita, demikianlah kita. Kalau kita pikir kita bodoh, kita nggak ada apa-apanya, ya demikianlah kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi pikiran memegang kunci yang besar dalam hidup manusia. Ya, kita lihat Bapak itu. Ini urut-urutannya ya. Bagaimana itu menjadi sebuah karakter? Dari mana? Dari pikiran. Kemudian apa Saudara? Tercetus dalam perkataan. Kemudian apa? Dilakukan dalam tindakan. Tindakan itu yang dilakukan terus-menerus, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Makanya Bapak Ibu nggak heran ya, ada orang dari dulu sampai sekarang gitu ya, ke gereja 24 jam, kalau ada gereja onsite dia ada di situ ya, maha hadir di mana-mana gitu, tetapi tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Hati-hati dengan pikiran kita. Iblis sangat mudah untuk menghancurkan manusia melalui pikiran. Pikiran adalah, sekali lagi tadi ya kita ulang sebentar ini karena ini penting banget. Karakter kita adalah akibat dari apa yang kita pikirkan ya. Jadi awalnya tuh dari pikiran Bapak Ibu. Dari mana sih kita terlibat dengan pornografi ya? Pikiran mungkin waktu itu lonely gitu ya, sendiri, kesepian. Coba berselancar ya di media sosial. Kemudian ya, mulai di sana ada kita melihat banyak sekali hari-hari ini gitu ya. Iblis yang menghancurkan anak-anak muda, generasi muda itu dengan pornografi. Ya begitu gampang untuk Saudara menemukan link-link gitu ya. Pornografi itu. Dari mana? Dari pikiran. Kemudian apa? Kenapa terjadi pemerkosaan anak? Coba lihat aja deh di YouTube. Banyak banget anak-anak yang SMP loh, SMP. Bahkan ada yang anak-anak kelas 6 SD itu bisa memperkosa bayi, memperkosa anak kecil. Waktu ditanya sama polisi, kenapa kamu bisa gitu? Ya, habis nonton pornografi. Ini Ini pikiran itu sesuatu yang powerful ya. Itu akan menjadi kebiasaan kalau kita lakukan setiap hari ya. Pornografi itu begitu Bapak Ibu ya. Dia akan menyeret ya, bukan hanya sekali, 2 kali. Ya, banyak orang kami layani waktu MSK juga itu banyak banget dilayani gitu ketika mereka terikat dengan pornografi. Kenapa? Ya dari yang kecil pengen tahu gitu ya. Wah, iblis terus masuk enggak apa-apa, masuk terus gitu. Sampai akhirnya terikat menjadi kebiasaan dan kemudian itu menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter Bapak Ibu, butuh yang namanya kasih karunia Tuhan untuk melepaskan. Ya Bapak Ibu. Nah, area yang sering di sini dikatakan pikiran adalah area peperangan rohani. Ya, Markus 8 ayat 33. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu, Petrus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Petrus kuliah sambil praktek, ya. Bersama dengan Tuhan Yesus.
gitu. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus, dimentor oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Bapak Ibu lihat, sedalam apapun kita bersama dengan Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan selalu minta supaya kita be aware, ya, hati-hati. Karena iblis itu selalu menunggu kesempatan yang baik. Tuhan Yesus kan seperti itu, ya. Kita baca di Lukas 4. Ya, ketika dia sudah selesai mencobai Tuhan Yesus, di ayat yang terakhir dikatakan, dia pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk balik lagi, Bapak Ibu. Ya. Petrus sebenarnya kalau Bapak Ibu baca gitu ya, dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus ini sedang mengatakan bagaimana Tuhan Yesus menggenapi rencana Tuhan, gitu ya. Itu penebusannya sendiri, gitu. Bagaimana dia harus menderita, gitu. Yesus sedang mengatakan tentang kehendak Tuhan. Yesus sedang sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Iblis tidak suka anak-anak Tuhan menerima pewahyuan ilahi. Makanya dia akan bikin kita males baca Alkitab. Ya Pak, iya Bapak Ibu, males doa. Ya Pak, iya, males ikut ibadah. Ya ada kesempatan tapi nggak mau ikut kayak komsel, komunitas-komunitas gitu. Kenapa? Dia paling tidak mau kita menerima pewahyuan ilahi. Karena kalau pewahyuan itu datang, Bapak Ibu, ingat firman Tuhan mengatakan, apa yang sudah keluar dari bibir mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Makanya dia mempengaruhi Petrus, gitu ya. Petrus kan bilang, Petrus menarik Tuhan Yesus, gitu. Petrus bilang, Tuhan, nggak usah ngomong gitu, nggak mungkin terjadi deh, gitu ya. Lalu apa? Tuhan Yesus bukannya begini, oh iya ya, sorry ya, tadi saya ngomong, gitu. Tapi apa ya? Markus 8 ayat 33, Yesus berkata kepada Petrus dengan tegas, dengan keras loh, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Enyahlah iblis. Ini ditujukan kepada siapa? Petrus. Petrus bukan iblis. Tapi pada saat itu Yesus tahu iblis sedang melancarkan propagandanya kepada Petrus. Ya, dia sedang bisik-bisik, ya. Whistle. Whistle kan Bapak Ibu ya. Berbisik gitu ya. Whisper bukan whistle. Whistle itu nada tinggi, sorry. Whisper, ya, berbisik gitu ya. Dia berbisik pada Petrus, ya. Sepertinya rohani gitu. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Jangan deh Tuhan Yesus, nggak usah menderita, nggak usah gitu. Tetapi lihat di sini Bapak Ibu ya. Yesus sedang dalam kondisi mengatakan tentang rencananya, rencana Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan. Iblis mau mengkat itu melalui apa? Pikiran. Ya, makanya Tuhan katakan, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Seringkali Bapak Ibu kita pikir pikiran kita itu pikiran Kristus, kelihatannya rohani Bapak Ibu, tetapi hati-hati. Makanya butuh yang namanya itu kedalaman, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya, kalau kita cuman kedalaman pengenalan kita akan Tuhan cuman di permukaan, kita akan gampang ditipu oleh iblis. Area yang sering diserang iblis adalah pikiran. Pikiran iblis itu Saudara adalah kehancuran manusia, ya. Bapak Ibu tahu ya, Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah pikiran iblis, tapi pikiran Kristus. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bedanya beda sekali Bapak Ibu, ya. Untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita dan memiliki hidup yang berkemenangan, kita harus memiliki yang namanya pikiran Kristus. Untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita dan memiliki hidup yang berkemenangan, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Ya, ada hamba Tuhan bilang nih, otak kita segede bakpao. Kita tidak bisa mengandalkan semua apa yang melekat pada kita. Tapi kita harus memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan. Itu loh jiwa tadi. Ya, terdiri dari
pikiran, ya, emosi, perasaan. Yang terdapat juga di dalam Kristus. Bukan yang terdapat kepada siapa tidak disebut di situ. Bahkan Paulus sendiri tidak mengatakan kepada saya, tetapi yang terdapat di dalam, bukan yang terdapat di dalam saya, yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita lihat hidup kita. Ya, saya juga, Bapak Ibu ya. Selama ini, apakah kita sudah memakai pikiran Kristus? Menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu ya. Apa sih pikiran Kristus itu? The mind of Christ, ya. Satu adalah kingdom mindset. Ya. Kingdom mindset. Paradigma kerajaan Allah, ya, mindset itu pola pikir, paradigma, pola pikir, pikiran yang sudah dipola sesuai dengan pikiran kerajaan Allah. Pikiran Kristus itu ialah pikiran kerajaan Allah. Amin. Pola pikir kerajaan Allah berfokus pada Kristus lebih dari apapun atau siapapun. Setiap pikiran dibentuk dengan kehadiran Tuhan dalam pikiran kita. Ya, semoga Bapak Ibu ngerti ya. Kita baca dulu deh Bapak Ibu ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Ada yang bisa baca? Pak Paulus bisa bacakan? Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Siapa yang bisa baca Kolose 3 ayat 1 dan 2? Ada? Semuanya terdiam nih. Mungkin kayaknya ayo. Ada yang mau baca atau saya baca aja? Kolose. Ayo, siapa yang mau baca? Ya. Silakan Poppy. Ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Thank you, Bu Poppy. Bapak Ibu, mindset kingdom atau pola pikir kerajaan Allah itu orientasi adalah Kristus. Ya, dikatakan di situ kan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah kerajaan Allah, Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Kita pasti tahu semua ya, hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya. Kingdom mindset, pola pikir kerajaan Allah, berfokusnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita pikirkan, kan kemarin waktu khotbah saya tentang melayani bukan dilayani ya, kan di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orientasinya adalah Tuhan, Bapak Ibu. Apapun gitu. Mungkin kita bilang ini, masa sih Bu Indri? Apa saya kerja, saya masak gitu ya. Apakah semuanya gitu orientasinya Tuhan? Ya iya Bapak Ibu. Kalau kita masak sambil marah-marah gitu ibu-ibu gitu ya. Marah-marah gitu ya, ngeludumel di hati gitu ya. Makanannya nggak enak, bikin orang sakit perut ya. Bikin orang sakit perut gitu. Tapi coba kalau kita masak ya, nggak tahu di sini ibu-ibu ada yang masak sambil nyanyi-nyanyi nggak? Kalau saya sambil doa, saya nyanyi gitu ya. Gila kali, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Memang kita harus dilihat gila gitu sama dunia gitu. Tanda petik gitu ya saudara. Tetapi mindset kerajaan Allah itu ya it's all about Christ. Ya, pola pikir kerajaan berfokus pada Kristus. Kerajaan Allah itu bicara tentang Kristus. Siapa Kristus? Apa yang ada di dalam Kristus? Kristus adalah yang diurapi oleh apa? Roh Kudus. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan Rokok Kudus, Bapak Ibu, ya. Hari Minggu Roh Kudus, hari Senin sampai Sabtu Rokok Kudus. Balik lagi hari Minggu Roh Kudus lagi. Gak begitu kingdom mindset, Bapak Ibu, ya. Setiap every single day we have kingdom mindset. Setiap hari kita punya pola pikir Kristus. Susah, Bu. Ya, karena apa? Karena kita selalu usaha dengan diri kita sendiri, usaha dengan usaha kita sendiri. Kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita.
Oleh sebab itu kita merasa semuanya firman Tuhan ini susah. Gitu, firman Tuhan ini susah. Kenapa? Karena kita selalu usaha dengan kekuatan kita. Cari perkara di atas, ya kata firman Tuhan, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. Cari dan pikirkan. Find. Apa saudara? Think. Temukan, pikirkan. Amin. Susah, Bu. Kenapa susah? Kita nggak gaul sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak bergaul sama Tuhan. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Coba Bapak Ibu, coba bangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan tahu pikiran Kristus, kan tadi kita baca ya di kita baca tadi 1 Korintus. Kita akan tahu isi hati Tuhan. Jangan cari perkara-perkara di bumi. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang hal-hal rohani dan hal-hal duniawi. Mana yang kita sering lebih banyak cari di hidup ini? Apakah perkara-perkara rohani ataukah perkara-perkara duniawi? Bukan jasmani Bapak Ibu ya. Nanti orang pikir, oh jadi kita nggak usah duniawi itu apa tentang kerja? Bukan. Duniawi itu pola hidup daging Bapak Ibu, dipimpin oleh daging. Ya. Nah, kingdom mindset. Kristus pusat segala-galanya. Amin. Nah, tadi Ibu Rosita mau baca, tadi udah ditulis sama Bu Popi. Boleh Bu Rosita baca Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Boleh Bu Boros? Oke. Roma 11 ayat 36. Bentar. Sorry. Ya. Demikian firman Tuhan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Bu Ros. Ya. Kristus adalah pusat segala-galanya. Christ is the center of apa? Of our life, of our church. Ya. Of our business. Kristus adalah pusat segala-galanya. Banyak orang bilang gini, nggak mungkin Bu bawa Kristus dalam bisnis. Itulah makanya engkau mengalami kegagalan. Itulah makanya engkau mengalami bangkrut, mengalami segala sesuatu masalah dan persoalan dan tidak pernah selesai. Kenapa? Tidak ada Kristus di dalamnya. Kingdom mindset itu menjadikan Kristus pusat segala-galanya. Pusat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pusat penyembahan kita, pusat ibadah kita Bapak Ibu. Ibadah itu it's not about entertainment. Lalu Bapak Ibu akan bilang, nggak mau ibadah di api kemuliaan, apalagi di online. Nggak mau deh. Ya elah, yang mimpin pujian kayak gitu, main musiknya kayak gitu. Karena apa? Kristus belum menjadi pusat penyembahanmu. Kristus belum menjadi pusat puji-pujianmu. Dalam ibadah banyak orang menjadikan dirinya pusat. Ya enggak? Datang ibadah supaya saya senang. Saya boleh saya dengerin present worship-nya bagus, hati saya senang gitu. Padahal Bapak Ibu ketika kita datang beribadah, it's all about Christ. Datang bawa ucapan syukur sama Tuhan. Amin. Kalau kita sudah bawa itu pernah dibahas tentang upah dari Tuhan oleh Pak Petrus. Tuhan sudah sediakan buat upah buat kita. Kemudian apa? Kristus Raja, kita anak raja. Amin. Masa sekolah minggu aja tahu Bapak Ibu ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja gitu ya kan? Ya, anggota kerajaan Allah yang diberikan apa Saudara? Otoritas kerajaan Allah. Amin. Diberikan cincin gitu loh, meterai. 1 Korintus 4 ayat 2, Matius 12 ayat 28. Saudara baca aja deh ini, waktu saya terbatas. Ya. Kita ini anak raja, diberikan otoritas kerajaan Allah. Itu kingdom mindset. Makanya kita nggak akan gampang ditipu iblis. Apa-apa cari hamba Tuhan. Tolong dong doakan. Iya sih, oke. Hamba-hamba Tuhan itu pasti punya waktu gitu untuk melayani kita. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenaran Bapak Ibu, ingat, kita ini adalah anak raja. Kita diberikan otoritas kerajaan Allah. Amin. Masa Bapak Ibu punya anak gitu ya, di rumah dia diperlakukan sebagai tamu? Enggak kan? Ya, harus datang permisi dulu gitu, mau masuk rumah, ketok dulu pintunya, ada orang gitu ya. Gitu. Bapak Ibu, kita ini anak raja. Amin. Mindset
Kingdom mindset adalah mengatakan saya memiliki kekayaan kerajaan Allah. Yaitu apa? Kehidupan dalam segala kelimpahan. Ini bukan bicara materi saja, Bapak Ibu, tetapi segala sesuatu gitu yang Tuhan limpahkan, baik berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Kingdom mindset itu akan mengatakan saya sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Saya bukan korban masa lalu. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin, Bapak Ibu. Dengan berani kita akan mengatakan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga ketika dakwaan-dakwaan iblis datang, saudara mengatakan bahwa kamu tuh nggak layak gitu. Kamu nggak layak ditolong Tuhan. Kamu nggak layak melayani Tuhan. Kita akan katakan kepada iblis, dengar engkau iblis, saya sudah ditebus dari cara hidup saya yang lama. Saya bukan korban masa lalu. Saya ada hari ini bagi kerajaan Allah. Benih dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Ini mindset kerajaan Allah. Ada orang pikir gitu Bapak Ibu ya. Dia ini masih ada di dunia lamanya. Gitu ya. Masih bisa dosa terus. Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima benih ilahi, kita tidak ada lagi, dalam kita tidak ada lagi benih dosa. Benih dosa tidak berkuasa lagi. Tapi Bu, masih manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Iya, tapi kita tidak bisa dikuasai oleh dosa. Penembusan Kristus, oleh karya penebusan Kristus, saya memiliki benih ilahi yang membuat saya merdeka dan tidak dapat dikuasai dosa lagi. Roma 8 ayat 1-2. Kingdom mindset itu akan berkata, hidup saya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kan kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan, minuman, dan lain-lain, tapi bicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu mari, ini pikiran kingdom mindset, ini adalah pikiran Kristus. Kemudian, ketika kerajaan Allah dan Sang Raja yaitu Yesus Kristus menjadi pusat pikiran dan fokus kita, maka pikiran kerajaan Allah akan terbangun di dalam kita. Ya Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, kita akan menjadi sama seperti siapa yang kita sembah. Kita akan menjadi sama seperti dengan siapa kita bergaul, ya. Kita bisa lihat orang, Bapak Ibu, kita akan bisa menilai orang, kita akan bisa lihat orang yaitu dari cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia melakukan sesuatu, gitu ya. Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, mindset kerajaan Allah itu ada, Kristus menjadi pusat pikiran dan fokus kita, maka pikiran kerajaan Allah itu akan terbangun di dalam kita. Percaya Bapak Ibu. Kita nggak usah minta Tuhan, kita nggak usah doa terus doa, jalanin aja, jalanin. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Pola pikir kerajaan Allah adalah pikiran yang diperbaharui oleh Kristus. Ya, makanya kemarin waktu di Komsel, kalau ada yang ikut Komsel wilayah 3, gitu di situ Pak Arif bilang, saya dulu nggak pernah diajarin, nggak pernah ikut-ikut camp segala macam. Tetapi ketika saya lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya belajar firman, Roh Kudus yang pulihkan saya, tiba-tiba saya udah nggak pengen berbuat dosa ini lagi, udah semuanya hilang gitu loh, semua keinginan daging, keinginan dosa tuh hilang, gitu. Dia nggak dilayanin pelepasan loh, Bapak Ibu. Ya, pola pikir kerajaan Allah adalah pikiran yang diperbaharui di dalam Kristus. Pola pikir kerajaan Allah terbentuk ketika pikiran kita dibangun ulang, di reset. Makanya kan Kolose 3 ayat 2, Bapak Ibu ya, dikatakan di situ King James Version-nya set your mind, ya. Set your mind. Mengatur ya pikiran kita, ya. Jadi pola pikir dunia dibangun ulang dari pola pikir dunia menjadi pola pikir kerajaan Allah. Menjadi selaras dengan pikiran Kristus. Pola pikir kerajaan Allah ini dibangun dari pengalaman perjumpaan secara pribadi kita dengan Kristus dan hidup dalam firman-Nya serta dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang, oke, saya mau memiliki pikiran Kristus dengan sekolah Alkitab dulu. Saya sekolah Alkitab dulu ya, S1, S2, S3, S-Teler, S apa lagi. Gitu. Enggak Bapak Ibu ya. Itu terbangun ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Spirit encounter, mengalami kingdom encounter, mengalami Dia. Bapak Ibu ya, ini sudah dikhotbahkan berapa minggu yang lalu. Kita mengalami Kristus gitu ya. Firman-Nya kita alami Bapak Ibu ya. Itu yang namanya rema. Rema itu datang jadi daging dalam kita. Jadi kita bukan cuma sekedar membaca Alkitab. Tapi kita apa? Orang yang melakukan
apa yang ada di dalam Alkitab. Pola pikir kerajaan Allah ini dibangun dari pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Kristus dan hidup dalam firman-Nya serta dipimpin Roh Kudus. 2, pikiran Kristus, the selfless mind, pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Ini sebenarnya saya ulang aja Bapak Ibu, ini sudah pernah dikhotbahkan. Dalam hidup Yesus, hal terpenting baginya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, boleh siapa yang mau baca Yohanes 4 ayat 34? Ini penting ya, jadi saya minta kita baca. Kalau yang tadi sih Bapak Ibu harusnya ditulis ya, kita belajar firman itu kita tulis Bapak Ibu ya. Yohanes 4. Ada yang mau baca atau saya baca saja? Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu pikiran Kristus, pikiran yang tidak egois. Ya, sekali lagi, pikiran Kristus itu ketika dia sudah menukar kehendaknya dengan kehendak Bapa. Ya, kita sudah belajar itu waktu Jumat Agung. Itu sebabnya ia tidak pernah memusingkan kepentingan pribadinya. Amin. Ya. Di dunia, selama pelayanan Tuhan di dunia, Tuhan Yesus tidak pernah memusingkan keinginan pribadinya. Dia banyak melakukan untuk orang lain. Hidupnya untuk orang lain. Dia ada dalam pelayanan bahkan 24 jam, Bapak Ibu. Dia ada dalam pelayanan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya ia rela mengorbankan nyawanya sendiri dan menuntaskan kehendak Bapaknya. Saudara, pikiran Kristus itu bukan pikiran egois. Ya, saya pernah khotbah kan di tema melayani bukan dilayani. Ya, melayani itu adalah apa yang keluar dari diri kita. Ya, jadi bukan terus saya. Ya, kita nggak terus menadahkan tangan kita, tetapi kita memberikan gitu ya. Kita berbagi, kita share kepada orang. Yesus memiliki pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Mind of Christ, the sacrificial mind, pikiran berkorban. Ya, ada nggak di kita pikiran mau berkorban terus gitu ya? Rasanya mungkin masih susah untuk dicari Bapak Ibu ya. Kok saya melulu sih gitu ya? Apalagi kalau di gereja kan, gitu. WL-nya saya melulu sih, nggak ada orang lain gitu, ya. Apalagi gitu ya? Saya melulu gitu ya, Bapak Ibu. Dalam pikiran Yesus yang ada adalah berkorban, bukan mencari korban. Amin. Amin. Apakah kita pagi-pagi waktu bangun pikiran kita, apa ya yang mau saya makan hari ini? Itu dulu kan sering ngomongin ya sama Pak Alex ya, almarhum. Apa ya saya makan hari ini? Gitu. Besoknya lagi, siapa ya yang saya makan? Ya, siapa yang jadi korban saya hari ini? Ya, pikiran Kristus adalah pikiran yang berkorban, Bapak Ibu. Yesus rela disalahkan meskipun dia tidak salah. Dia diam saja ketika dituduhkan segala sesuatu kejahatan yang tidak dia lakukan. Kita Bapak Ibu baru kesenggol dikit gitu ya, orang salah ngomong gitu ya. Kita tuh udah benci banget, bencinya 7 turunan sama orang itu Bapak Ibu. Cuman keselio ngomong gitu. Dia yang kaya rela jadi miskin agar kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan selama di muka bumi ini Bapak Ibu adalah apa? Pengorbanan, dia berkorban, dia punya pikiran berkorban. Ya. Jangan apa-apa Bapak Ibu ya, entar nanti misalnya, ini contoh ya, jangan marahin saya Bapak Ibu ya. Misalnya gitu ya. Ini ada yang perlu kita bantu gitu ya. Ada yang perlu kita bantu gitu. Langsung di pikiran gini. Kerja dong gitu ya. Atau apa sih? Berharap sama orang terus. Ini contoh, jangan marahin saya gitu ya. Ya. Tetapi Kristus punya pikiran rela berkorban. Amin. Apa yang ada padanya diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Kristus itu bukan mati karena kehendak manusia disalib. Dia menyerahkan diri loh. Dia menyerahkan diri. Bisa aja dia Tuhan, bisa aja dia tidak mau melaluinya, bisa. Tapi yang ada di pikiran Kristus adalah kita, Bapak Ibu. Kita harus diselamatkan. Melalui apa? Pengorbanannya. Dia memberikan diri. Disiksa.
dihina, disakiti, dicemooh, diludahi, ditikam, disakiti, dikhianati, disalib, terkutuk, tergantung di kayu salib. Bapak Ibu, nggak usah, maksudnya gini ya, memang kata A kan ada ya, Rasul Paulus yang bilang, saya lupa ayatnya. Dalam perjuangan kita di dunia ini tuh kita belum mencucurkan darah loh Bapak Ibu. Tetapi sangat susah apa sih gitu yang membuat kita sering gampang kecewa, gampang sakit hati, gitu, gampang benci gitu ya. Oke? Ya. Keempat, the serving mind. Ya, ini saya udah pernah khotbahkan ya. Bapak Ibu kalau yang mau lihat khotbah-khotbah atau mau dengar lagi khotbah-khotbah yang sebelumnya bisa buka di channel YouTube dari GBI Api Kemuliaannya ya. Di sana ada semua khotbah-khotbah yang sudah direcord sama Sensen. Saudara bisa dengarkan kembali ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi apa yang ada di pikiran Kristus itu adalah melayani, melayani. Amin, Bapak Ibu. The positive mind, ya. Pikiran Kristus itu adalah pikiran positif. Yeremia 29 ayat 11. Ini pikiran Tuhan buat kita loh. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dalam pikiranku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Iblis itu mau menghancurkan kita dengan apa? Dengan tipuannya untuk dia masukkan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif itu bisa berupa kekhawatiran juga, ketakutan dan lain sebagainya. Ya, saya kemarin kesaksian di Komsel gitu ya Bapak Ibu, kan minggu yang lalu gitu, karena saya ada rekaman gitu ya. Selesai pulang dari rekaman gitu dari Serpong gitu Bapak Ibu, saya malamnya gitu ya, saya ngalamin meriang gitu. Waduh, meriang gitu. Padahal waktu selama rekaman itu prokes gitu, tapi ya ada juga sih yang nggak prokes gitu ya, mereka nggak tahu deh gitu. Padahal di situ udah diwanti-wanti harus prokes gitu. Jadi selama rekaman itu saya nggak lepas masker gitu. Tapi waktu malam-malam itu jam 2 pagi gitu saudara, saya menggigil kedinginan. Suami saya kepanasan, saya menggigil gitu loh. Saya bilang saya menggigil gitu, tapi badan saya nggak hangat gitu. Tapi saya mulai hidung saya kok mampet ya, dua-dua gitu ya. Langsung Bapak Ibu, iblis langsung serang, buat gitu ya. Langsung dia bilang gini, udah deh lo udah COVID tuh. udah COVID deh, lo percaya deh, besok lo harus cek, terus harus pergi ke Wisma Atlet. Nah, nanti jalar tuh sama Oktav sama Gaby. Itu setan tuh langsung zoom gitu ya. Saya sempat bilang, iya jangan-jangan gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Pikiran kita ini tuh, makanya itu gampang banget the battleship gitu Bapak Ibu. Peperangan rohani kita itu yang paling mungkin bagi iblis untuk bermain ya lebih banyak itu adalah apa? Di pikiran kita. Gampang banget kita. Lalu saya langsung Roh Kudus langsung kayak saya ditampar gitu, Roh Kudus ingat gitu. Roh Kudus katakan gitu loh, tidak ya, tubuh saya bait Roh Kudus. Katakan tubuh saya bait Roh Kudus. Tidak ada satupun sakit penyakit apa tahan dalam tubuh saya, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya katakan itu Bapak Ibu ya. Jam 2 saya nggak bisa tidur karena memang itu menggigil banget, udah pakai segala macam gitu, masih menggigil sampai jam 4 pagi. Saya terus basah roh. Saya ambil minyak urapan, saya urapin gitu. Si Oktav juga urapin saya gitu. Doa gitu. Bapak Ibu, kita punya Allah yang hebat ya. Masihkah kita mempercayai Dia? Dan apa Bapak Ibu? Pikiran kita harus positif. Dari mana sih kita bangun pikiran positif? Dari firman. Kalau saya nggak pernah baca bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, apa yang saya pikirkan ya, apa yang saya berkatakan. Gitu ya. Jangan suka negative thinking Bapak Ibu ya. Jangan suka cepat untuk negatif gitu. Ada orang gitu misalnya nih contoh gitu. Ada yang nggak hadir hari ini dalam ibadah. Langsung pikiran kita, waduh jangan-jangan begini ya. Jangan-jangan dia marah gitu sama gereja. Jangan-jangan dia pindah gereja. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak ada kuota atau apapun gitu ya. Tapi selalu kan kita langsung yang ada di pikiran kita selalu biasanya langsung negatif. Nah sekarang mari rubah. Kalau engkau mau punya pikiran Kristus, mari punya apa? Positive thinking. Pikiran yang positif. Ya dulu ada almarhum Bapak Petrus Agung itu selalu khotbah tentang apa? Membalikkan keadaan. Ya, walaupun keadaan seperti itu, balikan keadaan.
Wah, itu berarti bohong. Bukan, kita sedang mengatakan kepada persoalan kita tentang firman Tuhan. Amin. Bahwa jika kita punya masalah, kita katakan pada masalah kita, aku punya Tuhan yang besar yang mengatasi masalah. Amin. Yesus punya pikiran yang positif. Siapa yang memiliki pikiran Kristus? 1 Korintus 2 ayat kita tadi ya. Manusia rohani. Ya. 1 Korintus 2 tadi kita baca, coba ya. 1 Korintus 2 ayat 16 ya. Siapakah, ayat 14. Ayat 14. Sebentar Bapak Ibu ya. 1 Korintus 2 ayat 14. Ya, dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Siapa yang memiliki pikiran Kristus? Itu adalah manusia rohani, bukan manusia duniawi. Manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang dari Allah. Apa yang dari Roh Allah, karena bagi dia adalah kebodohan. Siapa yang memiliki pikiran Kristus? Manusia rohani. Manusia duniawi tidak mungkin menerima pikiran Kristus. Manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang dari Roh Allah, karena menurut dia itu adalah satu kebodohan. Ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ya. Sebenarnya itu nyambung Saudara ya, 1 Korintus 3. Dari aku Saudara 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dari aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Saya pernah khotbahkan juga ini Bapak Ibu ya, tentang spiritual maturity ya, kedewasaan rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, dan sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Manusia duniawi tidak dapat memiliki pikiran Kristus ya. Itu akan terus bertentangan, akan tarik-tarikan. Kedua adalah orang yang sudah dewasa, mature, dewasa secara rohani, telah meninggalkan pola pikir kanak-kanak. 1 Korintus 2 ayat 15 ya. Khotbah saya itu saya tulis itu, khotbah spiritual maturity. Ketiga, dipimpin Roh Kudus. Pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus ya. Ayat kita tadi, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana akan dapat memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu, tinggalkan pola pikir lama. Amin. Old mindset. Contoh ya. Kan kita bacakan di firman Tuhan itu kalau Taurat mengatakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Pola pikir Kristus akan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi kita tinggalin pola pikir yang lama, old mindset. Mari kita kenakan pola pikir Kristus. Melakukan firman Tuhan, nah ini dia nih contohnya kan, melakukan firman Tuhan karena takut dihukum atau agar dapat diberkati ya. Kita sudah bahas ini tuh di komsel itu terus kita bahas ya. Ada orang gitu Bapak Ibu yang apa? Melakukan firman, taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena saya takut dihukum kalau enggak. Bapak Ibu, itu lebih kepada apa Saudara? Self pity sebenarnya ya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, saya baca ya Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita takut dihukum. Bukan karena kita kepengen diberkati, makanya kita taat. Tidak Bapak Ibu. Kita pernah bahas itu ya. Gitu ya. Bagaimana menerima upah dari Tuhan adalah dengan apa? Kita melakukan firman Tuhan. Tetapi biarlah yang menggerakkan kita untuk melakukan firman Tuhan itu bukan karena kepengen upah, bukan karena kepengen kita menerima sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Itu sudah tersedia Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33 mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Ini firman Tuhan.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Jadi jangan melakukan firman Tuhan karena takut dihukum, ya, takut masuk neraka, gitu ya. Takut supaya saya diberkati, gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ini pola pikir lama bilang apa? Memiliki status agar dihormati. Ya Pak, iya. Kita belajar kemarin kan tentang pemulihan gambar diri, gitu kan ya. Gambar diri, kepercayaan gambar diri yang salah adalah gini. Pribadi saya, nilai hidup saya adalah apa yang melekat pada saya, gitu. Penampilan saya plus kata orang. Itu kan kepercayaan yang salah. Kalau saya punya jabatan tinggi, kalau saya kaya raya, gitu ya. Saya percaya orang-orang mengatakan, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Itu pola pikir old mindset. Pola pikir Kristus, yang ingin jadi besar, hendaklah jadi pelayan. Yang ingin terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Ya, banyak orang pengen statusnya tinggi supaya dihormati, tapi pola pikir Kristus mengatakan bahwa kalau kamu ingin jadi pelayan, kalau kamu ingin jadi besar, hendaklah jadi pelayan. Kalau kamu ingin jadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Matius 20 ayat 26, 27. Dan lain-lain, ya. Tinggalkan pola pikir lama. Kedua, taklukkan pikiran kita, menaklukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Menaklukkan, ya. Mengganti, menukar pikiran kita dengan pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini dia, digarisbawahi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu. Pikiran-pikiran ini, pikiran-pikiran kita yang masih old mindset, gitu ya, pikiran kita yang masih najis, pikiran masih daging, mari taklukkan. Minta belas kasih Tuhan untuk menguduskan kita. Dan apa Bapak Ibu? Mari miliki pikiran Kristus. Bagaimana agar dapat memiliki pikiran Kristus yang ketiga? Tinggal dalam firman dan dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa lagi dengan apapun. Firman Tuhan akan membersihkan hidup kita. Dan hidup yang dibersihkan oleh firman Tuhan akan memiliki pikiran Kristus. Ya, itu dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Kita akan mengalami transformasi, Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi. Amin. Sehingga kita dapat mengenal kehendak Tuhan. Mana yang benar, mana yang coba kita baca aja ya Bapak Ibu ya. Roma 12, saya bacakan buat Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, mengalami mengalami perubahan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan dapat membedakan. Dikasih discerning spirit, ya. Karunia membedakan roh, Bapak Ibu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah buat kita? Yang baik, berkenan, dan sempurna. Amin. Yang baik, berkenan, dan sempurna. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, tinggal dalam firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Kita akan memiliki pikiran Kristus. Ini ada quote ya dari T.W. Han. Setan tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan perhatian kita selama 5 detik, dia mungkin memiliki pikiran kita selama 5 menit. Ngerti kan Bapak Ibu? Jika dia bisa mendapatkan perhatian kita selama 5 detik. Ya, melalui apa saja gitu Bapak Ibu ya. Melalui semua yang terjadi di sekeliling kita, melalui informasi, melalui gadget kita gitu ya. Kalau dia bisa aja mengambil perhatian kita 5 detik, dia mungkin akan memiliki pikiran kita selama 5 menit. Dan dari 5 menit, dia akan terus sampai rencananya digenapi. Yaitu apa? Kita binasa. Mengetahui kehendak Allah adalah pikiran terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar. Dan melakukan kehendak Allah adalah tujuan hidup terbesar. Amin. Kalau cuma mengetahui kehendak Allah,
yaitu adalah pikiran, dikatakan pikiran yang terbesar. Kalau kita menemukan kehendak Allah, pada saat kita mengetahui kita menemukan kehendak Allah, itu adalah penemuan terbesar. Tetapi melakukan kehendak Allah adalah tujuan hidup yang terbesar. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus akan membuat hidup kita berkemenangan dan menjadi jalan terbaik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, visi dari GBI, ya, visi dari GBI adalah menjadi seperti Kristus. Saya percaya ini pasti terjadi dalam hidup kita. Memiliki pikiran Kristus akan membuat hidup kita berkemenangan dan menjadi jalan terbaik menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata firman Tuhan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, ya. Semua yang benar itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan, hanya ada di dalam firman Tuhan. Semua yang mulia, ya. Kita memikirkan bukan pikiran-pikiran yang negatif. Semua yang suci, yang dikehendaki oleh Kristus, semua yang manis, Bapak Ibu, ya. Berikan kepada orang apa kata-kata encourage gitu ya. Kata-kata encourage. Kalau negur orang pun dengan kata-kata yang kata-kata yang diurapi, mengasihi. Ya, dengan tegas tapi mengasihi. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kata firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, khotbah saya sampai di sini. Saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan yang datang pada kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan menunggu kita untuk apa? Mengenakan pikiran Kristus. Karena hanya dengan pikiran Kristus hidup kita akan berkemenangan. Amin. Kita sudah lihat tadi bagaimana kita hidup tinggal dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kita memiliki pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau terus melatih kami, Tuhan. Engkau terus melatih kami, Tuhan Yesus, supaya kami dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami, yaitu menjadi seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau melatih kami di dalam kehidupan kami, Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Dan pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu, Tuhan. Oh Roh Kudus, kami buka hati kami, tolong kami, ampuni kami. Jika selama ini, Tuhan, kami memiliki pikiran yang negatif, ampuni kami. Bapak Ibu, dengan mata yang tertutup, saya mau tantang Bapak Ibu pagi hari ini. Kita nggak ada di gereja, memang nggak ada altar call Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ada di rumah. Percayalah hadirat Tuhan ada di rumah Bapak Ibu, di ruang-ruang virtual Bapak Ibu. Dan Yesus melihat isi hati kita. Kalau engkau merasa bahwa selama ini saya masih memiliki pikiran saya sendiri, saya belum memiliki pikiran Kristus, masih banyak yang negatif dalam pikiran saya. Mari angkat tanganmu. Karena pagi ini, percayalah Roh Kudus mau memulihkan kita. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan terbuka dan dengan jujur. Agar Tuhan memulihkan kita. Berdoa untuk semua yang mengangkat tangan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini Roh Kudus yang melawat kami, Roh Kudus yang menjamah kami. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami masih memakai pikiran yang salah, kami memakai pikiran daging, kami memakai pikiran duniawi. Ampuni kami. Pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengenakan pikiran Kristus. Hamba berdoa untuk semua yang mengangkat tangan. Biarlah hari ini, pagi ini Tuhan pemulihan-Mu terjadi. Dalam nama Engkau melawat semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Kuasa-Mu yang menyelamatkan kami dari pikiran yang salah. Dan biarlah pagi hari ini Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami berkemenangan. Hidup kami ada di dalam Engkau. Engkau Tuhan Yesus punya tujuan ilahi dalam hidup kami.
supaya kami boleh menjadi sama seperti Kristus. Kami boleh hidup maksimal, hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Kami simpan dalam loh hati kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami sanggup melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan pada Bu Popi. Haleluya.